Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk merenung dan berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama generasi muda, yaitu media sosial dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Siapa di antara kita yang tidak menggunakan media sosial? Rasanya hampir tidak ada. Mulai dari bangun tidur, sebelum mandi, bahkan sampai mau tidur lagi, jari kita tidak lepas dari layar ponsel. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan berbagai platform lainnya seakan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Media sosial memang membawa banyak manfaat. Kita bisa terhubung dengan teman-teman yang jauh, mendapatkan informasi yang cepat, belajar hal-hal baru, hingga mengekspresikan diri dengan lebih bebas. Tetapi, apakah kita pernah bertanya, apa dampak semua ini terhadap kondisi mental kita? Teman-teman, studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental, terutama pada remaja dan anak muda. Kita bicara soal kecemasan atau anxiety, depresi, low self-esteem, hingga FOMO atau fear of missing out. Kita sering merasa hidup orang lain di media sosial jauh lebih bahagia, lebih sukses, lebih cantik, lebih keren daripada hidup kita sendiri. Kita lupa bahwa yang kita lihat di media sosial hanyalah highlight, bukan realita. Kita mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan akhirnya merasa tidak cukup kurus, tidak cukup pintar, tidak cukup sukses. Tanpa sadar, kita menjadi terobsesi dengan jumlah likes, komentar, dan followers. Kalau postingan kita tidak banyak yang menyukai, kita merasa gagal. Kalau orang lain update pencapaian, kita merasa tertinggal. Semua ini bisa menggerogoti rasa percaya diri kita dan perlahan merusak kesehatan mental. Teman-teman, tidak hanya itu, media sosial juga membuat kita kecanduan. Pernahkah kalian membuka TikTok untuk sebentar saja, tapi tiba-tiba sudah 1 jam lewat? Itulah yang disebut doom scrolling. Kebiasaan menelusuri konten tanpa henti yang membuat otak kita lelah dan waktu terbuang sia-sia. Kecanduan ini membuat kita kurang tidur, kurang berinteraksi secara langsung, dan lebih sering merasa kesepian, meskipun kita terlihat sibuk bersosialisasi secara online. Yang lebih mengkhawatirkan, media sosial juga sering menjadi tempat berkembangnya cyberbullying. Banyak anak muda yang mengalami tekanan mental karena komentar jahat, body shaming, bahkan perundungan yang terjadi secara online. Luka dari kata-kata digital itu bisa jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu sadar dan bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua yang kita lihat di media sosial adalah kenyataan. Bandingkanlah diri kita dengan versi kita yang kemarin, bukan dengan orang lain di internet. Kedua, kita perlu batasi waktu. Bermain media sosial, coba atur screen time di ponsel, atau buat jadwal kapan boleh membuka media sosial. Waktu yang tadinya kita pakai untuk scroll tanpa tujuan, bisa kita alihkan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti membaca, menulis, atau mengobrol langsung dengan teman dan keluarga. Ketiga, kita harus lebih berani bicara tentang kesehatan mental. Jangan takut untuk curhat, jangan malu untuk minta bantuan. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kita merasa sedih berkepanjangan, cemas berlebihan, atau kehilangan semangat hidup, jangan ragu untuk bicara dengan orang terdekat, guru, atau bahkan psikolog. Teman-teman, media sosial tidak sepenuhnya buruk. Ia adalah alat dan bisa menjadi sahabat, bisa juga menjadi racun. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita harus menjadi generasi yang cerdas secara digital.
tahu kapan harus online dan tahu kapan harus log out demi kesehatan diri kita sendiri. Mari kita ubah media sosial dari ladang perbandingan menjadi ladang inspirasi, dari tempat menebar benci menjadi tempat menebar empati. Karena pada akhirnya, hidup kita bukan tentang seberapa banyak followers yang kita punya, tapi seberapa dalam hubungan kita dengan orang-orang sekitar. Kita memang hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang dari segala arah. Notifikasi tak pernah berhenti. Kita seolah-olah terus berlari, mengejar validasi, eksistensi, dan pengakuan dari dunia maya. Tapi, dalam kecepatan itu, seringkali kita lupa untuk berhenti dan bertanya, apa kabar diriku hari ini? Sudahkah aku benar-benar bahagia? Teman-teman sekalian, media sosial bisa membuat kita merasa terhubung dengan dunia. Tetapi, jangan sampai itu membuat kita terputus dari diri sendiri. Jangan sampai kita tenggelam dalam ekspektasi digital hingga lupa siapa kita sebenarnya di dunia nyata. Kesehatan mental bukan suatu yang bisa kita abaikan. Ia adalah pondasi dari segala hal. Saat mental kita sehat, kita bisa berpikir jernih, berbuat baik, belajar dengan semangat, dan membangun hubungan yang sehat. Tapi saat mental kita rapuh, semua aspek kehidupan bisa ikut runtuh. Oleh karena itu, aku ingin mengajak kalian semua, khususnya generasi muda, untuk lebih peduli pada diri sendiri. Mulailah dengan langkah kecil, seperti tidur yang cukup, bicara dengan orang terdekat, hindari membandingkan diri, dan gunakan media sosial dengan bijak. Kalau kamu sedang merasa lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu rehat. Ingat, kamu tidak sendirian. Selalu ada tangan-tangan yang siap menyambut, asal kamu berani meminta tolong. Mari kita bangun budaya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Mari kita ubah media sosial menjadi tempat yang aman untuk tumbuh, berbagi, dan saling menguatkan. Aku percaya dengan kesadaran dan kepedulian bersama, kita bisa menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara digital, tapi juga kuat secara mental dan emosional. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini dapat menjadi pengingat, inspirasi, dan mungkin juga titik awal perubahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.